dengan aku Kak Mia, Hubert, Kak Ani, Farah, ya. Dan kita hari ini akan memulai ibadah El Roki kita pada hari Minggu ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita yel-yel dulu supaya tambah semangat. yes. Ayo ucapkan diri yel-yel kita. El Roki siap. Sudah kecil, sudah kuat. Amin. Nah, sebelum kita memulai, mari kita. Ini kita Oh iya, masuk bulan ini kita masuk di kitab Roma. Iya. Maka puji-pujian kita ada yang dari situ ya Kak. ya, ada dari situ juga. Nah, pada hari itu kita mau mulai pujian kita yang pertama. Siapkan hati dan pikiran masing-masing. Ya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku,
Tuhan, terima kasih kami sudah dapat berkumpul di tempat ini. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati kami supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, untuk selanjutnya mari kita semua berdiri bersemangat untuk kita bisa memuji Tuhan. Yes. Yang mengasihi aku, bahkan mati
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, kami Kau beri kesempatan untuk memberikan sebagian dari kami Tuhan, untuk Engkau Tuhan, Kau yang kudus sucikan, supaya layak Tuhan, menjadi indah, rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil memberi persembahan, kita sambil menghafalkan nama-nama kitab Perjanjian Baru. Betul banget. Ayo, siapa belum? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Matius. Sekali lagi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Matius. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Yeay, dapat hafal pasti. Amin. Nah, setelah kita memuji Tuhan, mari kita sekarang menyiapkan hati, membuka telinga untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, sebelum itu kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari semuanya siapkan hati, kita memuji Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Leave the one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom shalom anak-anak semuanya. Kini saatnya untuk kita masuk dalam perenungan firman. Ibadah kita di hari Minggu ini, Minggu yang keempat, bulan Maret. Bulan ini ada 5 minggu ya anak-anak ya. Dan di minggu ketiga, keempat, dan minggu kelima adalah kitab Roma. Minggu lalu kita sudah ada satu pertemuan perenungan firman tentang kitab Roma. Nah, minggu ini adalah yang kedua. Maka sebelumnya, mari anak-anak dimanapun berada, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur, kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh kembali bersama-sama satu keluarga rohani, menyembah, memuji Tuhan, membawa persembahan kami, dan kini saatnya kami akan Engkau berkati lebih lagi melalui isi hatimu, perkataanmu sendiri, firman-Mu. Oleh karenanya, biarlah setiap kami anak-anak-Mu, kami punya suatu keinginan yang sangat amat kuat untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kitab Roma itu merupakan suatu kitab yang sulit. Bahkan orang dewasa, para teolog itu artinya adalah orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya untuk belajar mengenai firman lewat sejarah, lewat penemuan-penemuan ya. Sekalipun demikian, tetap bagi mereka dikatakan bahwa kitab Roma adalah suatu kitab yang amat dalam sekali mengenai doktrin Allah. Oleh karenanya, berbahagialah anak-anak semuanya. Saat ini dari mulai engkau masih kecil, kamu udah mulai boleh belajar mengenai firman Tuhan secara benar. Dan Bundo dan semua daripada kakak-kakak Eroki tidak memandang sebelah mata kepada anak-anak. Artinya apa sih? Maksudnya masih anak kecil, nggak usah dikasih yang bener deh, nyanyi-nyanyi aja gitu ya, terus menggambar aja gitu. Oh tidak, karena engkau adalah anak Tuhan, engkau berhak mendengarkan, mendapatkan daripada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, karena itu yang diinginkan oleh Bapa yang di sorga. Setiap engkau yang menjadi anak Tuhan, mempercayai Yesus Kristus dan memiliki Alkitab, maka sayang sekali kalau anak-anak tidak mengerti firman secara benar secepat-cepatnya. Oleh karenanya, baik dari kelas baby yang mungkin masih umurnya 3 tahun, 4 tahun. Aduh, mungkin kayaknya masa sih bisa dengar dengan benar gitu. Hati-hati. Kita mendengar punya pertama telinga jasmani, tapi juga ada telinga rohani. Jadi mungkin hari ini ketika anak-anak dengar belum paham semuanya. Tapi besok ketika engkau mungkin sudah lebih besar, sudah lebih dewasa, ya, sudah tingginya juga seperti orang besar, tiba-tiba engkau mengingat, dulu waktu aku di Eroki di sekolah minggu, aku pernah tuh belajar dikasih tahu mengenai hal ini. Jadi itulah mengapa sangat penting untuk setiap anak-anak Tuhan datang ke gereja itu adalah untuk mengenal firman. Saat engkau mengenal firman, engkau mengenal Allah. Saat engkau mengenal Allah, engkau akan mengenal firman-Nya. Nah, di dalam kitab Roma ini ada begitu banyak pasalnya. Tapi Bundo akan memberikan di pertemuan yang kedua ini adalah Roma pasal yang ke-12. Ketika engkau buka Roma pasal yang ke-12 ini, kita akan baca ayat 1, 2, dan 3. Maka kamu akan langsung tahu ini. Aku sering dengar tentang firman ini. Nah, mari anak-anak semuanya, mari buka Alkitabmu. Pasal 12, kitab Roma, ayat 1, 2, dan 3. Mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku,
aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Bukankah ini adalah ayat yang terkenal? Mengapa bisa disebut terkenal? Karena anak-anak walaupun mungkin belum menghafal, tapi sudah beberapa kali atau mungkin sering kali mendengar tentang ayat Roma 12 ayat yang ke-1 dan yang kedua tadi itu, ya. Di dalam W4K, di dalam ayat pedang roh, itu anak-anak sudah pernah dapatkan. Nah, mengenai daripada ayat yang baru kita baca itu tadi anak-anak semuanya, Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini kepada gereja atau orang-orang Kristen yang di kota Roma itu, Paulus ingin mengajarkan kepada mereka bahwa ketika kita itu mengatakan, aku sayang sama Tuhan, aku itu mau berdoa, aku itu mau rajin ke gereja. Artinya, aku mau beribadah kepada Tuhan. Nah, Paulus bilang itu baik, tetapi ingatlah bahwa beribadah, mengasihi Tuhan bukanlah sekedar hari Minggu saja, atau ditambah lagi deh satu hari di mana kita bersekutu. Mungkin anak-anak mengikuti orang tua ketika ada persekutuan, ya, kelompok sel, atau di dalam Rock Ministry itu disebut sebagai KC. Oke? Nah, Kingdom Messianic, ya, ada komunitasnya. Wah, udah 2 kali nih. Tapi Paulus bilang bahwa ibadah yang sejati, yang asli, yang paling bagus itu adalah ketika kamu mempersembahkan hidupmu, tubuhmu. Terus gimana kasih kepada Tuhannya? Nih Tuhan, aku kasih kepada Engkau. Maka kita harus mengerti. Pertama, supaya nggak salah bahwa, ya deh, nah ini deh dipersembahin deh gitu. Apa sih arti daripada mempersembahkan? Kan artinya memberikan. Diberikan. Ketika diberikan, apakah itu menjadi punyamu lagi? Enggak dong. Kayak kalau misalnya Bundo bilang nih, ini kacamata, aku kasih ya kepada Olive. Ku persembahkan kepada Olive. Olive mengambil kacamatanya Bundo. Terus habis itu kacamatanya udah punya siapa? Punyanya Olive. Itu arti dari kata mempersembahkan. Jadi ketika kita bilang hari Minggu adalah hari yang aku persembahkan kepada Tuhan. Oh, ketika engkau ke gereja seperti sekarang, engkau duduk dengar firman, ada enggak anak-anak yang sibuk? Ada enggak yang modalnya denger tapi sibuk ngelihat kanan kiri? Itu tidak berarti mempersembahkan loh anak-anak. Mempersembahkan artinya adalah kita memberikannya dengan tulus hati, dengan sukacita. Nah, Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu, karena itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang kedua itu artinya dilihat dari Perjanjian Lama. Ketika kita datang membawa persembahan kepada Tuhan, pada Alkitab Perjanjian Lama, sebelum Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, maka persembahan itu adalah binatang. Itu ada yang namanya kambing, domba, burung, ya. Kemudian dibawa nih hewannya. Kemudian dibunuh, dikasih di atas altar. Diberi kepada Tuhan. Itu persembahan. Tetapi di Perjanjian Baru, setelah Tuhan Yesus datang lahir ke dunia ini,
Apalagi setelah Tuhan Yesus itu mati, hidup, bangkit ya, kemudian kembali ke sorga, maka persembahan bukan lagi binatang. Enggak, persembahan itu yang sejati, yang sudah tidak akan pernah lagi bisa digantikan oleh binatang yang lain, itu adalah anak domba Allah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia kemudian bangkit, dia kemudian kembali ke sorga. Setelah itu, kita semua anak-anak Tuhan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sekarang ketika Paulus mengatakannya melalui ayatnya yang kedua tadi, yang pertama ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Loh, kalau persembahan, kalau di perjanjian lama pasti mati anak-anak. Tadi domba, kambing hidup pertamanya. Tapi kemudian Bundo katakan apa? Mati, baru dikasih. Tapi sekarang engkau dan aku, semua anak-anak Tuhan, ketika mereka memberi tubuh mereka, semua nih, dari kepala, pikiran, semua, sampai semua tubuh kita kepada Tuhan, kita beri dalam keadaan hidup, tidak mati. Cukup Tuhan Yesus yang mati. Maka anak-anak semuanya dikatakan oleh Paulus, sekarang ketika engkau itu bawa tubuhmu ke gereja, dengar firman, hidup atau mati? Hidup dong. Kalau hidup, engkau harus berfokus. Dikatakan apa? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya bisa berkenan? Fokus anak-anak. Maka dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang dengar firman kelihatannya fokus nih. Tapi ternyata pikirannya itu adalah, nih Bundo ngomong yang di pikiran ya. Sebenarnya nggak kedengaran kan. Tapi Tuhan dengar. Ternyata begitu dia diem, dengar firman kayak gitu, ternyata otaknya lagi mikir, kemarin kenapa ya aku bisa kalah main game? Ih, asik. Papa tadi bilang, kalau aku ke gereja, maka nanti pulang gereja ke mall nih. Nah, mulutnya nggak goyang kayak gini nih, diem. Tapi di sininya ngomong. Apakah itu ibadah yang sejati? Tidak. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh. Maka anak-anak semuanya, Paulus meneruskannya. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya kamu bisa bedain nih. Kalau lagi ibadah ya ibadah. Kalau lagi belajar ya belajar. Kalau lagi makan bersama dengan keluarga ya jangan main HP. Maka Paulus mengajarkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Sekarang, kamu tidak lagi sekedar hanya membawa persembahanmu. Ya, itu bagus. Tetapi persembahanmu yang sejati adalah tubuh. Jadi, mulailah dengan bagaimana? Sungguh-sungguh, tulus hati ketika mengikuti ibadah. Jangan bermain, ada saatnya nanti bermain. Ketika beribadah, beribadahlah dengan serius. Amin. Sekarang kita sudah selesai untuk mendengarkan firman. Saatnya kita berdiri lagi, kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Yuk, semangat. Ayo, kiri. Oh, sukacitaku, apa-apa sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku,
siapkan hati untuk kita menerima doa berkat. Anak-anak semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, pedang roh pada minggu ini adalah Roma 12 ayat yang pertama. Anak-anak hafalkan ya. Sangat luar biasa. Anak-anak yang bahkan usia baby pun bisa menghafal. Mengapa? Karena kamu anak yang cerdas. Di sekolah juga banyak menghafalkan. Pedang roh adalah suatu hafalan yang penting sekali. Jadi anak-anak jangan lupa untuk menghafalkan Roma 12 ayat yang pertama. Nah, kini saatnya kita akan menutup ibadah kita dengan kita menerima doa berkat. Anak-anak dimanapun berada, mari semua bangkit berdiri, ambil sikap doa. Ingat, beribadahlah dengan serius, lakukanlah ya. Karena engkau mengasihi Tuhan, pejamkan matamu, angkat tanganmu tinggi ke atas, dengarkan dengan sungguh-sungguh dan aminkanlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap anak-anak pulang hidup menjalani semua tanggung jawab sebagai anak, sebagai murid, sebagai daripada utusan kerajaan Allah dengan serius, dengan penuh kasih akan Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye.